Selamat siang Pak Ipi. Selamat siang Bu Lastri. Gimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, baik. Oke, maaf mengganggu kesibukan Bapak. Semoga Bapak berkenan. Jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan sebelum praobservasi nanti Pak. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah nanti pas kegiatan observasi saya kan akan masuk dalam kelas Bapak. Mohon izin saya akan mengamati dan mungkin mencatat kegiatan Bapak lakukan dan menilai juga. Pertanyaan pertama saya adalah kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawakan? Oke, tujuan pembelajarannya adalah karena ini berkaitan dengan teks deskripsi. Jadi tujuannya adalah nanti peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Terima kasih. Mungkin soal kedua, kira-kira strategi ataupun metode dan media apa yang akan Bapak siapkan nanti untuk kegiatan KBM Bapak? Ya, karena ini masih kelas 7, nanti ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, dan yang terakhir penugasan. Dalam penugasan ini mereka saya masukkan ke dalam kelompok dan mereka menulis teks deskripsinya secara berkelompok. Nah, untuk medianya nanti saya siapkan media video tentang tempat pariwisata, dan yang kedua gambar-gambar yang berkaitan dengan tempat wisata. Gambarnya nanti saya print dan saya tempelkan. Nah, itu semua untuk menunjang cara belajar anak. Bagus sekali. Sepertinya rencana yang akan Bapak bawakan nanti. Pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira kapan nih Pak pelaksanaannya KBM-nya kita ke kelas? Rencananya itu tanggal 9 hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 di jam kedua dan jam ketiga. Di kelas? Di kelas 7A. Oh, baik. Baik, semoga persiapan yang Bapak siapkan ini ataupun rencana Bapak ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin yang terakhir, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pertama, ini baru pertama kali saya mengikuti atau diwawancarai sebelum melakukan pembelajaran. Jadi saya tahu kira-kira apa-apa saja sih yang perlu kita tanyakan sebelum melakukan observasi dengan teman kita. Itu yang saya dapatkan hari ini. Baik, terima kasih Pak Ipi. Semoga nanti berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih buat waktunya dan selamat siang Pak Ipi. Selamat siang. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir. Apa? Hadir. Nama kali. Baik. Sudah sarapan? Belum. Mampat tidak sarapan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Kita menulis teks deskripsi. Tapi sebelumnya saya mau kalian harus benar-benar siap dulu saat mengikuti belajar. Pertama, saya minta kalian berdiri dulu.
hidung, keluarnya lewat mulut. Oke, 1, 2, 3. Wah. Lagi. Wah, kita ulangi 200 kali. 2 kali lagi. Tarik. Wah. Terakhir nih agak lama. Tarik. Wah. Oke, silakan duduk. Nah, itu tujuannya supaya kalian bisa fokus lagi dalam proses belajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah, mengingat cara belajar kalian, Bapak menyediakan 2 media. 1 media video, 1 media gambar. Nanti yang menyukai video silakan menulis teks deskripsinya dengan melihat video. Sedangkan yang menyukai gambar silakan melihat gambar yang ada di depan, supaya setelah itu kalian menulis teks deskripsi. Sekarang yang suka menulis deskripsi dengan melihat video katakan, oke, berarti saya bagikan kelompoknya berempat satu kelompok, berempat satu kelompok, bertiga satu kelompok. Yang suka gambar, oke, berarti ini berlima satu kelompok, berlima satu kelompok. Sudah kelompoknya. Nah, sekarang yang melihat gambar, silakan lihatkan gambar di sini. Silakan dilihat gambarnya, silakan maju, bisa maju, lihat-lihat gambarnya. Setelah itu kalian persiapkan diri untuk menulis teks deskripsi. Silakan lihat dulu gambarnya. Silakan maju, lihat gambarnya. Nah, apa? Tahu belum apa itu? Ini yang video. Yang video, perhatikan video ini. Sudah belum? Yang lihat video, dari video, perhatikan video berikut ini. Perhatikan, mungkin ini abang kalian, koko kalian. Perhatikan. Kalian silakan sebut tulis deskripsinya hanya 1 paragraf saja. Saya tuliskan apa saja yang saya ketahui tentang selama ini kepada kita. Tulis teks deskripsi dengan foto sesuai dengan gambar ini. Maksimal minimal 1 paragraf atau 4 halaman. Ya, nah sekarang kalian tulis teks deskripsinya secara kelompok, ya, minimal 1 paragraf atau 4 halaman. Ya, nah silakan berkelompok. Silakan bagi kelompok. Ya, satu kelompok. Paris.
Nah, sekarang kalian tinggal pilih kalian mau tulis yang mana. Tulis apanya dari yang kalian lihat. Bisa? Videonya saya ulang lagi, sekali lagi sambil diperhatikan. Sambil menulis dengan kelompoknya. Nah, terlihat semuanya. Bisa saja apa yang kalian bisa tulis. Silakan. Satu kelompok ke belakang. Bisa? Bisa. Sekarang balik tulis.
Silakan. Ya, sudah bisa langsung presentasikan hasilnya.
Kalau sudah bisa langsung maju. Bisa satu kelompok atau bisa perwakilan kelompoknya yang maju.
Yang penting 1 menit lagi. Yang sudah silakan maju. Silakan cepat.
Selamat sore Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada kesempatan ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lastri Andriana Pitupulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung dari SMP Regina Pacis Tanjung Pandan. Kali ini saya bersama dengan pengajar praktis saya, Ibu Indria Fitri, dan bersama guru yang observasi, Pak Ipi. Pada percakapan pasca observasi ini, kedua kegiatan sudah dilakukan, yaitu percakapan praobservasi dan juga kegiatan observasi. Nah, tujuan untuk diadakannya supervisi ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya kita bisa mengetahui kelemahan ataupun kekuatan kita dan juga tindak lanjut kita ke depan. Tujuan diadakannya percakapan observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga berefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di dalam kelas. Selamat sore Pak Evi. Selamat sore, Pak Astri. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Oke. Semangat ya Pak ya. Selamat. Walaupun sudah sore harus semangat. Baik, Pak Ipi, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan juga dilanjutkan dengan observasi di kelas. Gimana nih perasaan Bapak setelah selesai kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Pertama, sangat senang sih dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Setidaknya beberapa hal positif yang saya lihat dari hasil pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak bawakan kemarin di dalam kelas? Tujuan pembelajaran itu agar peserta didik bisa menulis teks deskripsi dengan memperhatikan huruf kapital dan kata baca. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dalam kelas? Banyak hal yang sudah baik dilakukan, yaitu yang paling menonjol itu adalah meningkatkan konsentrasi anak. Dari skala 0 sampai 10, kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin di kelas itu kira-kira Bapak di posisi berapa? Kalau saya nilai itu berada dari 0 sampai 10 itu di angka 8. Mau Bapak ceritakan apa sih area pengembangan yang Anda Bapak capai? Oke, untuk karya pengembangannya yang pertama, anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua itu lebih kreatif dalam menulis, dan yang ketiga itu anak-anak lebih teliti dalam menulis. Apa tujuan yang Anda Bapak capai dari area pengembangan? Mulai dari yang pertama tadi, yaitu lebih aktif dalam pembelajaran. Tujuannya supaya anak-anak itu lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bertanya jawab dengan guru dan juga dengan teman-teman. Kalau yang kedua tadi, yaitu lebih kreatif yang ingin saya capai dari anak-anak pada kesempatan ini adalah anak-anak itu lebih bisa menuangkan segala gagasan dan pikirannya dalam sebuah tulisan. Nah, yang ketiga tadi, anak lebih teliti dalam menulis huruf kapital dan tanda baca. Di sini tujuan yang ingin saya capai itu supaya anak-anak itu lebih teliti lagi kapan mereka harus menggunakan tanda baca dan kapan harus lebih Tolong Bapak ceritakan apa sih atau jelaskan langkah-langkah atau alur pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin di kelas. Pertama, mulai dari persiapan yang saya lakukan, yaitu menyiapkan bahan pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya sampai dengan persiapan anak-anak untuk mulai pembelajaran dengan menyiapkan metodenya, terus menampilkan bahan bacaan dan memberitahu apa-apa saja yang harus mereka lakukan atau kami lakukan bersama dalam proses pembelajaran.
metode atau strategi apa yang Bapak keras? Oke, strategi metodenya pertama yang paling sering adalah metode tanya jawab dan yang pada akhirnya adalah penugasan. Dari area pengembangan yang Bapak capai tadi di awal, apakah sudah berhasil Pak? Secara keseluruhan, secara garis besar sudah berhasil, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi. Ada beberapa anak yang perlu dibimbing lebih lanjut lagi. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah mulai bisa menulis dengan penempatan huruf kapital dan tanda baca. Apakah ada kendala-kendala yang Bapak hadapi selama kegiatan pembelajaran yang keras? Kendala yang paling sering muncul yaitu beberapa anak itu belum terbiasa sepertinya dengan penempatan huruf kapital, belum teliti dengan penulisannya. Ada beberapa anak itu yang menganggap sepele dengan penempatan huruf kapital dan tanda baca, padahal itu adalah hal yang sangat penting. Tapi tetap saya bimbing, tetap saya arahkan mereka supaya tahu cara penempatan huruf kapital dan tanda baca. Apakah ada kendala lain lagi Pak? Sejauh ini itu kendalanya yang saat mereka melakukan penulisan. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi mungkin dari kebiasaan mereka. Pertama, kebiasaan menulis, dan yang kedua itu kebiasaan membaca. Biasanya semakin sering kita membaca, semakin kita paham, semakin kita tahu penempatan huruf kapital itu seperti apa, penempatan tanda baca itu seperti apa. Begitu juga dengan menulis, biasanya semakin sering kita menulis, anak-anak itu semakin tahu bagaimana sih penempatan huruf kapital itu, bagaimana sih penempatan tanda bacanya. Berikutnya, apa rencana Bapak untuk mengatasi hambatan ataupun masalah-masalah yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung? Untuk rencananya, hal ini sudah saya lakukan sejak awal pembelajaran, yaitu membiasakan mereka dengan menulis, terutama penempatan huruf kapital yang tepat dan penempatan tanda baca yang tepat. Kapan harus menggunakan huruf kapital dan kapan menggunakan tanda baca. Apakah ada apa saja yang bisa mendukung Bapak ataupun sumber daya apa yang Bapak butuhkan untuk menguatkan strategi Bapak ini? Oke, hal yang saya butuhkan, yang paling sering saya butuhkan itu adalah teks. Dalam teks itu nanti ada di mana kata yang menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan huruf kapital, atau dalam sebuah kalimat itu ada kata yang di tengah kalimat itu menggunakan huruf kapital. Nah, dari situlah penjelasannya. Dari situ saya menjelaskan bagaimana sih penempatan huruf kapital. Selain itu, apakah ada metode atau strategi yang Bapak lakukan untuk agar pengembangan tadi itu yang rencana si Bapak itu bisa dilakukan untuk bisa terlaksana dengan baik? Strategi yang saya lakukan biasanya membiasakan mereka menulis. Jadi setiap ada kegiatan saya persilakan mereka menulis. Nah, setelah mereka menulis saya koreksi. Oh, ini penggunaan huruf kapitalnya salah atau belum tepat. Nanti saya perbaiki. Nah, ada beberapa anak ini mungkin hal yang sepele. Beberapa huruf itu mereka susah untuk menentukan mana sih huruf kapital yang tepat untuk beberapa huruf. Nanti saya jelaskan, oh ini cara penulisan huruf kapitalnya seperti ini. Kalau di huruf yang ini contohnya huruf P, bagaimana penulisan huruf kapitalnya, huruf P kecil bagaimana. Nah, saya biasakan mereka menulis. Terkait dengan masalah yang Bapak hadapi ketika membuat anak terlibat aktif dalam pembelajaran, kira-kira apakah ada strategi khusus agar mereka di kegiatan pembelajaran Bapak berikutnya bisa lebih aktif lagi begitu?
Mereka lebih sering saya libatkan ke dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu mereka sering berinteraksi lebih aktif. Uh, Nanti kelompoknya saya tentukan beberapa anak yang aktif supaya dengan tujuan supaya anak-anak yang lain itu bisa mencontohi anak-anak yang lain. Baik, rencana Bapak sudah sangat bagus sekali. Menurut Bapak, kapan Bapak akan memulai rencana ini? Rencana aksi Bapak ini? Rencana aksi dalam artian untuk proses pembelajaran ini, untuk proses pembelajaran yang untuk proses pembelajaran yang sudah saya lakukan atau untuk kedepannya. Ya, untuk kedepannya memang tetap saya terapkan untuk penggunaan huruf kapital ini memang tidak dibatasi untuk 1-2 pembahasan saja, tapi memang hampir di setiap pembahasan, setiap penulisan itu tetap saya perhatikan huruf kapital itu seperti apa, tanda baca itu seperti apa. Jadi dalam setiap kegiatan kedepannya tetap saya lakukan. Terima kasih, saya mengenalkan rencana aksi Bapak dan juga komitmen Bapak dalam kegiatan pembelajaran ke depan. Saya pikir semua yang saya tadi berarti tadi tidak kita identifikasi dan juga mendapatkan apa sih kekuatan dan kelemahan dan juga rencana aksi Bapak ke depan dan juga komitmen Bapak yang dilakukan di kegiatan pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih Pak Yopi buat waktu Bapak Yopi. Semoga pembelajaran Bapak ke depan semakin baik, semakin sukses dan anak-anak sesuai terlibat dan tujuan pembelajaran Bapak bisa sesuai dengan tadi yang Bapak inginkan. Terima kasih Pak Yopi buat kesempatan hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.